Selamat malam pemirsa, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Presiden Jokowi resmi menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Kepres ini ditandatangani pada hari ini, Senin 13 April 2020 dan telah diunggah di situs resmi setnek.go.id. Pada poin kedua dijelaskan bahwa penanggulangan bencana nasional akibat penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sebelumnya pada 14 Maret 2020, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto sempat menyampaikan pernyataan bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional bukan darurat nasional. Pernyataan itu menanggapi surat dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang meminta Presiden Joko Widodo mendeklarasikan darurat nasional COVID-19. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia hingga Senin 13 April 2020 mencapai 4.557 orang. 399 meninggal dunia dan 380 pasien dinyatakan sembuh. Oleh karena itu ada penambahan kasus baru sebanyak 27. Ini didapatkan dari tracing. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut perihal keputusan Presiden mengenai penetapan bencana nasional COVID-19, sudah bersama kami tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mokhtar Ngabalin melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bang Ngabalin. Selamat malam, Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ngabalin, ini kenapa baru sekarang Presiden mengeluarkan keputusan Presiden untuk penetapan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional? Apa saja pertimbangannya, Bang Ngabalin? Ya, yang pertama sebelum masuk dalam menjawab pertanyaan Mbak Afi, kita kan tahu bahwa kita punya dua undang-undang. Satu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan yang kedua adalah Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kenapa baru hari ini? Maka kita ingat bahwa Undang-Undang penanggulangan bencana itu kalau di pusat, ya, kemudian kalau di daerah itu kan ada yang kita kenal dengan istilah tanggap darurat. Ada gubernur. Kepres ini menjadi satu keputusan penting supaya baik di pusat maupun di daerah itu bisa bergerak bersama-sama sejalan, kemudian termasuk di dalamnya adalah bagaimana memobilisasi seluruh elemen-elemen masyarakat. Kemudian Kepres ini juga seperti kita tahu bahwa menetapkan tentang penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan atas penyebaran COVID-19. Dengan begitu, Kepres ini juga sebagai satu alasan penting bagi negara, bagi pemerintah pusat, kemudian bagi di kabupaten, gubernur, kabupaten, kota, dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran pendapatan belanja negara. Posisi inilah yang menjadi penting sebagai kenapa harus Bapak Presiden mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran dari virus corona ini. Bang Ngabalin, dalam poin ketiga disebutkan kebijakan daerah harus memperhatikan kebijakan pusat. Nanti implementasinya akan seperti apa dan jaminan agar alur birokrasi antar daerah pusat ini tidak terlalu berbelit-belit, Bang Ngabalin? Oh iya, betul. Karena itu maka supaya dia sejalan, maka pelaksananya di gugus tugas di daerah itu adalah gubernur, bupati, wali kota. Dengan demikian, maka seluruh kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanganan bencana nasional penyebaran COVID-19 ini ditangani langsung oleh bupati, gubernur, kemudian wali kota. Dengan begitu, maka dipastikan dia bisa seiring, sejalan, sesuai dengan kebijakan
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Makanya pada poin yang ketiga itu dalam Kepres kan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Itu pentingnya sehingga kita pastikan bahwa tidak akan mungkin terjadi overlapping terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Oke. Baik, kita lihat nanti apakah terjadi overlapping atau tidak. Kita harapkan semua bisa bersinergi dengan baik. Terima kasih atas keterangannya tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin.